Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Nah teman-teman, kita perlu bersyukur rumah yang kita tempati sekarang berdiri tegak dengan kokoh dan bisa menjadi tempat berlindung yang nyaman. Kita dapat terhindar dari hujan dan panas terik matahari. Rumah yang kokoh tentu dibangun oleh pondasi dan rangka yang kuat. Begitu juga dengan tubuh kita. Di balik tubuh yang tangguh terdapat tulang dan rangka yang sehat dan utuh. Agar kita bisa menjaga tulang kita dengan baik, kita perlu tahu struktur dan fungsi tulang dalam tubuh. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tulang penyusun rangka manusia. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tahukah teman-teman apa itu tulang dan rangka? Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak. Jadi, pada tubuh kita, potongan organ dengan struktur keras ini adalah tulang, dan gabungan beberapa tulang membentuk rangka. Rangka menjadi alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Berdasarkan letaknya, rangka terbagi dua yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton adalah rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup, contohnya pada invertebrata seperti belalang. Endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Rangka ini terdapat pada seluruh vertebrata. Di dalam tubuh kita, rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif, artinya rangka tidak bisa bergerak sendiri, melainkan dengan bantuan otot. Rangka juga berguna untuk menegakkan dan menopang badan, seperti rangka tulang belakang, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, contohnya tulang tengkorak, tulang dada, dan rusuk yang melindungi otak, jantung, dan paru-paru, memberi bentuk tubuh, contohnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah, tempat melekatnya otot-otot rangka, dan tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah teman-teman, susunan rangka orang dewasa terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Rangka apendikular adalah rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang, terdiri atas tulang bahu, tangan, telapak tangan, panggul, tungkai, dan telapak kaki. Susunan tulang yang beragam tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yuk kita lihat bagiannya satu persatu. Pertama, tulang tengkorak. Tengkorak kita disusun oleh tulang-tulang pipih. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Tulang bagian kepala terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Tulang bagian muka terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Berikutnya, tulang badan. Terdiri dari tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang belakang berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Susunan tulang belakang memiliki bentuk melengkung dengan tulang-tulang penyusun sebagai berikut: 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, 4 ruas tulang ekor. Tulang dada tersusun atas tulang pipih yang terdiri dari bagian hulu, badan, dan tajub pedang. Tulang rusuk memiliki bentuk melengkung, membentuk rongga sehingga berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya, tulang anggota gerak. Berfungsi untuk menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Tulang anggota gerak terdiri dari tulang anggota gerak atas yaitu tangan dan tulang anggota gerak bawah yaitu kaki. Tangan disusun oleh tulang selangka, belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan.
kaki disusun oleh tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4, tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa berbentuk seperti pipa atau silindris dengan kedua ujung tulang membulat. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epifisis, bagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan, metafisis berada di antara epifisis dan diafisis, dan diafisis bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga yang berisi sumsum kuning dan lemak. Contoh tulang pipa misalnya pada tulang lengan atas, ruas-ruas tulang jari, dan tulang paha. Tulang pipih berbentuk pipih yang terdiri atas lempengan-lempengan tulang kompa dan tulang spons yang berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Di bagian dalam tulang pipih terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan putih. Contoh tulang pipih seperti tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Selanjutnya, tulang pendek memiliki bentuk kompleks atau pendek dan tidak beraturan. Contohnya, tulang-tulang pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Terakhir, bentuk tulang tidak beraturan. Terdapat pada beberapa tulang tengkorak, misalnya pada tulang wajah, rahang, dan hidung. Itulah 4 jenis tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, dan sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil yang disebut lakuna. Ruang antar sel tulang rawan terisi banyak zat perekat dan mengandung sedikit zat kapur sehingga tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Berdasarkan kandungan matriksnya, tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan elastis, mengandung serabut elastis dan serabut kolagen. Tulang rawan ini terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronkiolus. Tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen yang halus, berwarna kuning kebiruan, terdapat pada cakram epifisis, ujung tulang rusuk, dan permukaan tulang di daerah persendian. Tulang rawan fibrosa, mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar. Pada orang dewasa, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Tulang keras atau osteon disebut juga tulang sejati, disusun oleh jaringan ikat yang mengandung mineral dan dibentuk oleh sel-sel tulang atau osteosit yang terletak di dalam lakuna. Osteosit satu dengan lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli yang berisi sitoplasma dan pembuluh darah. Kanalikuli berfungsi memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Berdasarkan ada atau tidaknya rongga di dalamnya, tulang dibedakan atas tulang kompa atau tulang padat dan tulang spons atau tulang bunga karang. Pada tulang kompa terdapat sistem Haffers. Sistem Haffers ini mengandung pembuluh darah dan saraf sebagai penyuplai zat makanan untuk menghidupi tulang. Selain itu juga terdapat zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Contoh tulang kompa terdapat pada bagian diafisis tulang pipa. Pada tulang spons tidak terdapat sistem Haffers, mengandung sumsum tulang dan sel lemak. Contoh tulang bunga karang misalnya pada bagian epifisis tulang pipa. Sebagai tulang padat, tulang kompa terdiri dari bagian-bagian berikut: saluran Haffers atau saluran pusat berisi pembuluh darah dan saraf, lakuna sebagai ruang tempat osteosit terletak, kanalikuli merupakan struktur penghubung antara osteosit yang satu dengan osteosit lain, lamela yaitu lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat, dan matriks yang tersusun atas serabut kolagen, mineral, kalsium, dan fosfor. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, tahukah teman-teman, pada saat embrio, rangka manusia tersusun atas tulang rawan hialin yang sebagiannya akan berkembang menjadi tulang keras. Perkembangan tulang ini disebut dengan osifikasi. Jadi, osifikasi merupakan proses pembentukan tulang yang bermula saat embrio berada dalam kandungan.
Dimulai dari terbentuknya tulang rawan hialin, kemudian terbentuk pusat osifikasi primer pada bagian tengah tulang yang banyak berisi osteoblas. Osteoblas membentuk osteosit. Pertumbuhan ini berlangsung saat embrio berumur 9 minggu. Selanjutnya, osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Havers yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Selanjutnya akan terbentuk tulang spons. Kondisi ini terjadi saat embrio berusia 3 bulan. Setelah bayi lahir, di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor yang akan membuat tulang mulai mengeras. Pembentukan pusat osifikasi sekunder pun mulai muncul pada setiap epifisis. Pada bagian diafisis, pembuluh darah semakin berkembang dan rongga medula pun terbentuk. Selama terjadi osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis. Bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Apabila matriks tulang berongga, maka akan membentuk tulang spons, sedangkan jika matriks tulang menjadi padat dan rapat, maka akan terbentuk tulang keras atau tulang kompak. Pertumbuhan tulang ini terjadi dari masa anak-anak hingga dewasa. Berarti setelah proses osifikasi di dalam tulang sejati kita dilengkapi oleh bagian-bagian berikut: osteoblas, sel-sel tulang muda; osteosit, sel-sel tulang keras; osteoklas, sel-sel pemecah tulang yang berasal dari sel induk sumsum tulang. Dan teman-teman, inilah catatan langkah-langkah proses osifikasi yang sudah kita bahas tadi. Bisa dipahami ya? Tulang yang membentuk sistem rangka kita dihubungkan oleh bagian yang disebut sendi. Adanya sendi ini dapat membantu tubuh kita bergerak. Berdasarkan sifat geraknya, persendian dibedakan menjadi sinartrosis sendi mati, amfiartrosis sendi kaku, dan diartrosis sendi gerak. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, sinartrosis atau sendi mati merupakan persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinartrosis ada dua macam. Sinostosis atau sinfibrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat, contohnya pada tengkorak, dan sinkondrosis, persendian oleh tulang rawan hialin, misalnya hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi ini memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan karena hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan, misalnya pada hubungan antar tulang betis dan tulang kering. Dan terakhir, diartrosis atau sendi gerak. Persendian ini memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh ligamen atau serabut pita elastis sehingga tulang dapat digerakkan dengan lebih mudah. Bagian-bagian sendi gerak sebagai berikut: ruang sinovial berisi cairan sinovial sebagai pelumas, ligamen berupa jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang, kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi, tulang rawan hialin berfungsi melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Berdasarkan arah geraknya, persendian diartrosis dibedakan. Sendi putar memungkinkan terjadinya gerakan memutar, contohnya persendian antara tengkorak dan tulang atlas. Sendi peluru memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah, contohnya persendian antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Sendi engsel memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, contohnya persendian pada siku dan lutut. Sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah, contohnya persendian antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Sendi geser memungkinkan terjadinya gerakan bergeser, contohnya persendian antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Dan sendi luncur memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang, atau memutar, tapi terbatas. Contoh persendian antara tulang belikat, pergelangan tangan, dan kaki. Itulah jenis-jenis sendi gerak pada tubuh kita. Nah, keseluruhan tulang dan sendi yang berperan penting dalam tubuh kita tadi perlu kita jaga dengan baik. Jika tidak, maka sistem rangka kita akan mengalami gangguan-gangguan seperti berikut. Pertama, gangguan fisik atau mekanis. Kerusakan fisik tulang yang sering terjadi adalah fraktura patah